Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau yang dikenal sebagai Abu Nawas, terlahir pada tahun 747 Masehi, sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibn Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Kemudian, Abu Nawas terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Semasa mudanya, Abu Nawas merupakan seseorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudar, dia dihukum karena membuat khalifah murka karena isi puisinya sangat menyinggung sang khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Syair-syairnya tentang tobat dan kepasrahan dirinya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Terkadang, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus benar-benar mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika itu Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktik jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Namun, tak terduga, dengan tekad bulat, Abu Nawas berencana untuk menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Abu Nawas bertanya-tanya pada dirinya, bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan diriku dan menyengsarakan pikiranku? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang gilirannya yang sengsara. Akhirnya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia. Apa yang akan kau sampaikan kepadaku wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja, langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakini bahwa belum pernah sedikit pun terlintas dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Raja Harun mendekati sebuah pohon yang rindang, dan memohon agar Raja Harun menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi menemui seorang Baduy yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya, dan Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan matanya.
Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Kemudian, setelah menerima beberapa keping emas dari pedagang budak itu, Abu Nawas pun pergi. Ketika pedagang budak menghampiri Raja Harun merasa heran mengapa ada orang lain di tempat ini. Akhirnya Raja Harun pun berkata, "Siapa engkau?" tanya Raja Harun kepada pedagang budak. "Sekarang, aku adalah tuanmu," kata pedagang budak dengan nada kasar. Tentu saja, pedagang budak itu tidak mengenali baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata baginda makin murka. "Betul," jawab pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda, sudah mulai geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak. Lalu, ia menyeret budak barunya ke belakang rumahnya. Raja Harun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak Baduy itu. Raja Harun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si Baduy melihat cara Raja Harun memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru Baduy itu dengan nada marah. Raja Harun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu? "Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Baduy menatap Raja Harun dengan pandangan heran, hingga ia pun menjadi marah karena merasa rugi membeli budak yang bodoh. "Hai Baduy, cukup, hentikan semua ini, aku tak tahan," kata sang Raja Harun. "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Baduy itu sembari memukul baginda Raja. "Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu pun kaget dan mulai mengenal baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri dan meminta maaf sembari menyembah kepadanya. Kemudian, baginda Raja mengampuni pedagang budak itu dikarenakan ia memang tidak tahu. Tetapi, kepada Abu Nawas, baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Itulah kisah Abu Nawas yang menjual rajanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.